Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenita Malasari SPD, STN 30 Singgalang, calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 1.1J koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul. Tujuan pendidikan menurut KHD, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengenali jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Filosofi pendidikan karakter menurut KHD dibagi dalam 4 aspek utama, yaitu olah pikir, olahraga, olah rasa dan karsa, dan olah hati. Yang pertama adalah olah pikir. Untuk menyemai karakter kebangsaan, dimensi olah pikir bisa diwujudkan dengan menumbuhkan gerakan literasi di sekolah. Tidak hanya dilakukan guru mata pelajaran bahasa dan sastra atau ilmu sosial, tapi juga oleh guru seni, prakarya, ilmu alam, bahkan agama dan olahraga. Membiasakan murid berpidato atau membaca puisi, salah satu penanaman literasi yang dapat dilakukan. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga dapat membentuk karakter anak untuk disiplin, pantang menyerah, percaya diri, dan sportif. Dalam laku kebangsaan kita termuat baik, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Menjadi pelajaran berharga, anak-anak Indonesia harus sehat fisiknya, memiliki daya tahan dan daya juang tinggi, prinsip dan disiplin. Yang ketiga, olah rasa dan karsa. Olah rasa dan karsa merupakan pendidikan karakter di mana kemampuan seorang murid untuk mengelola kepeduliannya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya menjadi manusia ramah, saling menghargai, peduli, bekerja sama, dan gotong royong. Dan yang keempat adalah olah hati. Pendidikan di Indonesia haruslah memupuk nilai keimanan, nilai moral, dan nilai kejujuran. Memupuk nilai moral dan keimanan, keagamaan di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan inklusif. Hal positif yang bisa dilakukan yaitu membiasakan murid melakukan aktivitas positif seperti rutinitas zikir dan membaca Yasin sesuai hari yang ditentukan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa guru harus selalu ada di depan memimpin pembelajaran. Guru hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja, dan proses pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata saya salah dan keliru. Guru tidak harus selalu berada di depan kelas. Pembelajaran berpusat pada murid, student center, bukan lagi berpusat pada guru, teacher center, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid. Akan tetapi, jauh dari itu yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna.
Kemudian, yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata guru tidak hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja, melainkan guru melakukan asesmen non-kognitif dan pemetaan bakat minat dan potensi siswa. Dan yang ketiga, selain pembelajaran dalam kelas, ternyata pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk di luar kelas. Sesekali, siswa perlu diajarkan di ruang terbuka, study outside, supaya hal tersebut menjadi penyemangat dan suasana baru bagi siswa. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik di dalam kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas ataupun kesepakatan belajar bersama dengan murid. Murid bebas memberikan kontribusi dan pendapat apa yang mereka inginkan dan menjadikan kesepakatan bersama. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Dan yang ketiga, memberikan materi interaktif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bersemangat dalam mengikuti kelas. Kesimpulan dari modul ini, tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok guru dipercaya dan ditiru. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid, dan sebagai guru, menuntun, membimbing, dan mengarahkan murid sesuai kodrat yang mereka miliki. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.